Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas sedikit materi tentang sistem informasi akuntansi dengan dosen pengampu Pak Ferdi Putra SE MAK yang terdiri dari Cesareri Gimnastiar, Osama Indriani, dan saya Alexander Guido Nenggolan. Sistem informasi akuntansi manajerial. Sistem informasi akuntansi manajerial adalah sistem informasi akuntansi yang dirancang untuk menghasilkan laporan manajemen. Laporan manajemen berarti laporan khusus untuk manajemen untuk memenuhi kebutuhan informasi pengambilan keputusan dan perencanaan bisnis. Tidak seperti akuntansi keuangan, akuntansi manajerial tidak harus tunduk kepada kaidah-kaidah formal seperti yang diatur dalam Generally Accepted Accounting Principles atau patuh pada International Financial Report Standards atau pernyataan standar akuntansi keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Karena ini hanya diadakan untuk mendukung informasi yang diperlukan oleh para manajer untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian, akuntansi manajerial mempunyai 3 tujuan utama, yaitu pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan dan pelaksanaan organisasi. Kedua, menyediakan informasi untuk pengendalian organisasi. Ketiga, menyediakan informasi untuk pembuatan keputusan organisasi yang efektif. Dengan memberikan informasi akuntansi yang handal dan relevan kepada manajer, tentu akan memudahkan meramal tren masa depan dalam bisnis berdasarkan data yang ada. Dan juga akan memudahkan pengambilan keputusan dan menentukan pilihan penting dalam organisasi secara efektif. Kemudian ini dia rangkuman singkat sistem informasi manajerial. SIA manajerial sering digunakan sebagai alat perencanaan dengan menggunakan laporan akuntansi keuangan sebagai dasar, ditambah beberapa informasi dan asumsi yang dapat digunakan untuk memprediksi kondisi masa depan. Laporan akuntansi manajemen dapat digunakan sebagai panduan untuk merencanakan pencapaian di masa depan. Laporan akuntansi manajemen juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan organisasi. Kemudian pemrosesan transaksi siklus pengolahan data. Pertama, input data. Langkah pertama dalam memproses input adalah menangkap data transaksi seperti transaksi penjualan dan memasukkannya ke dalam sistem. Kemudian data harus dikumpulkan tentang 3 aspek dari setiap aktivitas bisnis. Yang pertama, setiap aktivitas yang menarik. Misalnya transaksi siklus pendapatan yang paling sering adalah penjualan. Data transaksi penjualan tersebut mungkin dirasa penting untuk diinput data-datanya. Yang kedua, ada sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas. Yang ketiga, orang-orang yang berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Berikut tentang transaksi penjualan. Yang pertama, tanggal dan waktu penjualan terjadi. Yang kedua, karyawan yang melakukan penjualan dan petugas kasir yang memproses penjualan. Yang ketiga, daftar check-out tempat penjualan diproses. Yang keempat, barang terjual. Yang kelima, jumlah setiap item yang terjual. Yang keenam, daftar harga dan harga sebenarnya dari setiap barang yang dijual. Yang ketujuh, jumlah total penjualan. Yang kedelapan, instruksi pengiriman. Dan yang kesembilan, untuk penjualan kredit dibutuhkan nama pelanggan, alamat tagih ke pelanggan, dan alamat pengirim. Secara historis, sebagian besar bisnis menggunakan dokumen. Dokumen itu ialah dokumen turnaround. Dokumen turnaround ini adalah output perusahaan yang kirim ke pihak eksternal dan pihak internal sering menambahkan data ke file dan kemudian mengembalikannya ke perusahaan melalui file input. Langkah yang kedua dalam memproses input adalah memastikan data yang diambil akurat dan lengkap. Caranya dengan mengotomatisasi data sumber atau dokumen turnaround yang dirancang dengan baik dan layer entry data. Langkah yang ketiga dalam memproses input adalah memastikan kebijakan perusahaan diikuti seperti sebagai menyetujui atau memverifikasi transaksi. Misalnya, S dan S tidak menjual barang kepada pelanggan yang tidak membayar tagihannya atau menjual barang untuk pengiriman segera yang kehabisan stok. Misalnya, ini dicegah dengan memprogram sistem untuk memeriksa batas kredit pelanggan dan riwayat pembayaran, serta status inventaritas sebelum mengonfirmasikan penjualan ke pelanggan. Selanjutnya, penyimpanan data. Kita sebagai akuntan perlu memahami bagaimana data terorganisir dan disimpan di dalam sistem informasi akuntansi dan bagaimana mereka dapat mengakses data. Mereka perlu tahu bagaimana mengelola data dan penggunaannya di dalam perusahaan secara maksimal.
Kenapa sih akuntan itu harus bisa memahami bagaimana cara menyimpan data dan mengorganisasi data? Karena di setiap perusahaan, data itu adalah sumber daya yang paling terpenting. Bayangkan betapa sulitnya kita membaca buku bacaan yang tidak tersusun bab-babnya dan tidak tertata rapi paragraf dan kalimatnya. Nah, begitulah sulitnya. Makanya kita perlu mempelajari bagaimana cara menyimpan data dan mengorganisir data dengan baik. Apa sih bedanya buku besar umum dengan buku besar pembantu? Nah, buku besar umum itu berisi tentang data tingkat ringkasan untuk setiap aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan rekening pengeluaran. Nah, buku besar pembantu itu adalah berisikan data-data yang terperinci untuk setiap akun buku besar umum dengan banyaknya sub akun individual. Itulah perbedaan antara buku besar umum dengan buku besar pembantu. Hubungan antara akun kontrol buku besar umum dengan total individu saldo akun besar pembantu itu membantu menjaga keakuran data sistem informasi akuntansi. Siklus data selanjutnya itu adalah titik pengkodean. Untuk menghasilkan titik pengkodean yang lebih baik itu, kita harus mengikuti pedomannya. Yang pertama itu dengan konsisten dengan tujuan penggunaannya, yang mengharuskan perancang kode menentukan keluaran sistem yang diinginkan sebelum memilih kode. Yang kedua, memungkinkan pertumbuhan. Misalnya, jangan gunakan kode karyawan 3 digit untuk perusahaan yang berkembang pesat dan jumlah karyawannya itu sebanyak 950 karyawan. Yang ketiga, sesederhana mungkin untuk meminimalkan biaya, memfasilitasi menghafal dan interpretasi dan memastikan penerimaan karyawan. Yang keempat, konsisten dengan struktur organisasi dan di seluruh perusahaan divisi. Nah, selanjutnya bagan akun. Contoh yang paling bagus untuk pengkodean itu adalah bagan akun. Bagan akun merupakan daftar nomor dari yang ditetapkan untuk setiap akun buku besar. Nomor rekening ini memungkinkan data transaksi dikodekan, diklarifikasikan, dan dimasukkan ke dalam rekening yang benar. Akibatnya, bagan akun ini sangat penting karena berisikan detail yang cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi organisasi. Selanjutnya adalah jurnal. Jurnal ini terbagi dua. Yang pertama, jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang jarang atau tidak rutin, seperti pembayaran pinjaman, dan jurnal penyesuaian dan jurnal penutup akhir periode. Sedangkan jurnal khusus mencatat sejumlah besar transaksi berulang seperti penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas, asal ke output akhir atau mundur dari output akhir ke titik asal. Jejak audit ini digunakan untuk memeriksa keakuran data dan validitas posting buku besar. Selanjutnya itu ada konsep penyimpanan berbasis komputer. Terbagi atas dua entitas dengan file. Entitas ini suatu tentang informasi mana yang disimpan seperti karyawan, barang inventaris, dan pelanggan. Setiap entitas memiliki atribut atau karakteristik bunga yang disimpan seperti tingkat pembayaran dan alamat. Selanjutnya itu file. File ini adalah sekelompok catatan terkait. File induk seperti buku besar di sistem informasi akuntansi manual menyiapkan informasi kumulatif tentang sebuah organisasi. File induk, pelanggan, pemasok, dan karyawan penyimpanan informasi tentang agen yang penting yang berinteraksi dengan organisasi. File transaksi berisi tentang catatan transaksi bisnis individu yang terjadi selama waktu tertentu. File ini mirip dengan jurnal sistem informasi akuntansi manual. Yang terakhir dalam siklus data ini adalah pengolahan data. Setelah data aktivitas bisnis telah dimasukkan ke dalam sistem, mereka harus memproses dan menjaga untuk database saat ini. Ada 4 kegiatan pemrosesan data yang berbeda disebut dengan churn. Adalah yang pertama itu membuat catatan baru seperti menambahkan karyawan ke database penggajian. Yang kedua, membaca, mengambil atau data yang ada. Yang ketiga, memperbarui data yang disimpan sebelumnya. Yang keempat, menghapus data seperti membersihkan file induk vendor dari semua vendor yang tidak lagi berbisnis dengan perusahaan. Meskipun pemrosesan batch lebih mudah dan lebih murah, lebih efisien, data terkini dan akurat hanya
segera setelah diproses. Oleh karena itu, pemrosesan batch hanya digunakan untuk aksi pengkajian yang tidak terlalu sering diperbarui dan yang terjadi secara alami atau diproses pada waktu yang tepat. Yang selanjutnya yaitu Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem informasi akuntansi telah disebut sebagai sistem pemrosesan transaksi karena adanya perhatian data keuangan dan transaksi akuntansi. Sayangnya, keberadaan beberapa sistem ini menciptakan banyak masalah dan inefisiensi. Seringkali data yang sama harus ditangkap dan disimpan oleh lebih dari satu sistem, yang tidak hanya menghasilkan redundansi di seluruh sistem tetapi juga dapat menyebabkan perbedaan jika data diubah dalam satu sistem tetapi tidak pada yang lain. Selain itu, sulit untuk mengintegrasikan data dari berbagai sistem. Maka sistem ERP ini mengatasi masalah ini saat mereka mengintegrasikan semua aspek operasi perusahaan dengan sistem informasi akuntansi tradisional. Sistem ERP dengan database terpusat memberikan keuntungan yang signifikan. Yang pertama yaitu ERP menyediakan tampilan tunggal data organisasi yang terintegrasi di seluruh perusahaan dan situasi keuangan. Yang kedua yaitu input data diambil atau dikunci satu kali, bukan beberapa kali, karena dimasukkan ke dalam sistem yang berbeda. Yang ketiga yaitu manajemen memperoleh visibilitas yang lebih besar ke setiap area perusahaan dan kemampuan pemantauan yang lebih besar. Nah, sistem ERP ini juga memiliki beberapa kelemahan yang signifikan. Yang pertama yaitu ada pada biaya, yang kedua yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan, yang ketiga yaitu perubahan pada proses bisnis, yang keempat yaitu kompleksitas, dan yang kelima yaitu resistensi. Sistem ERP sendiri adalah sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional, terutama dari proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang terpadu. Sebagian besar organisasi besar dan menengah menggunakan sistem ERP untuk mengkoordinasikan dan mengelola data, proses bisnis, dan sumber dayanya. Oke, baik, itu materi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.